Intinya belajar lebih dulu. Kami dari Bahari Farm pun juga dulunya belajar dulu sebelum melihara itu. Sekarang kan mudah Mas, ada YouTube, ada bisa baca buku dan sebagainya. Tapi kalau seandainya malas baca ya bisa lihat dari YouTube, banyak sekali di situ channel yang mengulas tentang peternakan kambing itu kan banyak sekali. Dan kami pun juga masih belajar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Bahari Farm Surabaya. Dan ini saya masih di kandang nengok ternak saya. Ya, sekarang habis memberikan pakan hijauan, tadi habis combor, sekarang mulai memberikan pakan hijauan. Di konsep di ternak kami menggunakan kandang panggung. Dan konsepnya adalah sementara ini masih pembesaran atau penggemukan. Dan nanti harapan kami ke depan kami bisa menyiapkan bibitan itu dari hasil ternak kami sendiri. Sekarang masih yang kami lakukan beberapa saat yang lalu, yang saat ini berjalan itu masih menggunakan hasil ternak dari orang lain, yang artinya saya harus belanja kambing-kambing cempe yang usia 6-8 bulan itu yang kami besarkan. Tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa menyiapkan bibitan itu dengan hasil ternak saya sendiri. Kalau yang kita gemukkan, yang kita besarkan itu bibitan jantan. Jadi kita memilih bibitan-bibitan jantan yang sehat, tentunya yang tidak sanglir, tidak cacat, karena kita menyiapkan hewan ini kan untuk akikah, dan untuk korban yang syariatnya udah jelas bahwa kambing itu harus sehat, kambing itu harus normal, tidak cacat dan sebagainya, sehingga kami pun harus memilih sesuai hal tersebut. Tapi ke depan ini kami mulai mencari bibit-bibit indukan yang akan kami breeding, sehingga kami nanti tidak perlu beli bibitan lagi, tapi bibitan kami siapkan sendiri. Kalau memilih kambing jantan itu sebetulnya kami tidak ada patokan harus tinggi berapa, tidak. Yang pasti yang pertama harganya masuk. Yang kedua, kambing itu kan kelihatan mana yang nanti calonnya besar, mana yang tidak besar tapi yang mudah gemuk, atau kambing yang rakus makannya, itu kan sebenarnya kelihatan gitu. Contohnya kayak seperti kakinya yang besar, terus model mulutnya itu yang besar juga, sehingga dia makannya lebih rakus kayak gitu Mas. Sehingga harapan dengan waktu yang ditentukan itu saat Idul Adha itu sudah layak dijual gitu Mas. Karena ya memang ada beberapa kambing yang kami juga salah memilih, karena kami pun masih belajar, belum sempurna, belum ahli lah untuk memilih bibit itu, sehingga masih ada beberapa kambing yang belum layak. Dengan kita kasih makan yang sama, kita rawat yang sama, dengan kandang yang sama, yang merawatmunya juga sama, ternyata pertumbuhannya berbeda. Ya memang kambing yang seperti itu ada yang karena cacingan dan sebagainya, tapi ya sudah kita treatment dengan obat cacing. Tapi toh seandainya sampai saatnya Idul Adha seperti sekarang ini belum mencukupi berat badannya dan sebagainya, ya kita pelihara terus Mas. Kita pelihara untuk tahun berikutnya, atau kita pelihara nanti dibeli orang yang mau akikah dan sebagainya. Karena ya memang kita memasarkannya di kandang Mas. Jadi kita tidak khawatir harus membawa pulang kalau tidak laku, kan di situ. Hanya kita meneruskan melihara mereka gitu aja Mas. Tidak, kalau seandainya lapak yang musiman itu kan tidak laku, kita harus memikirkan kos lagi untuk pulang. Kalau kita ya memang kandang kita di sini,
sehingga kita tidak ada kekhawatiran ibaratnya tidak laku dan sebagainya. Mas, memang perlu adaptasi pakan. Kalau pakcong ini di Bahari Farm kan mayoritas pakannya pakcong, Mas ya. Ini tidak terlalu sulit karena memang hijauan kan. Tapi kalau dari daerah yang di kandang sebelumnya itu ramban, nah itu memang perlu kita adaptasikan. Tapi nggak terlalu lama, Mas. Beda kita mengadaptasikan pakan ke pakan fermentasi. Silase itu memang butuh waktu untuk itu. Tapi kalau dari ramban ke pakcong tidak terlalu sulit, cukup mudah. Untuk comboran juga begitu. Kebetulan comborannya tidak terlalu sulit mereka untuk adaptasi itu. Kita belum masukkan ke kandang sini, kita datang, kita berikan obat cacing, terus vitamin, biar karena ya mereka kan kondisi capek ya kambing itu, biar cepat pulih kesehatannya, kita kasih vitamin. Selain itu kita suntik biar kutunya hilang, tidak gudikan ya gitu, Mas. Itu kita karantina dulu lah itu. Jadi apa ya namanya, tetap kita jaga kebersihan si kambing itu sebelum masuk kandang sini, karena setelah kita kita jual saat Idul Adha seperti ini, kandang ini nanti kita bersihkan, kita semprot biar tidak ada kuman dan sebagainya, sehingga harapan kami kambing yang masuk sini pun juga bersih gitu loh, sehingga tidak gudikan dan sebagainya. Karena kambing yang kurang sehat, yang kulitnya gatal dan sebagainya itu akan mempengaruhi pertumbuhan di situ, sehingga kita harus kambing itu harus betul-betul sehat sebelum masuk kandang sini tuh, gitu, Mas. Kandang kami ini satu plong ini 3 meter, Mas. Satu plong ini 3 meter. Ini ada 7 plong, jadi 21. Ini lebarnya 4,5 kali 21 meter. Ini setiap satu kotak ini awalnya dulu satu kotak itu 0,5 meter, tapi sekarang kami buat per kotak itu 2 meter, per kotak 1 meter. Awalnya 0,5 meter, sekarang 1 meter, dan diisi 3 ekor gitu, 3 ekor kambing. Kalau dulu satu plong itu 1 ekor, satu plong 1 ekor, sekarang satu plong itu 1 meter tapi isinya 3 untuk menghemat tempat, Mas. Kambing itu intinya kalau belum kenal juga pasti mereka berantem lah gitu. Jadi kalau yang nakal itu ya nanti kita ikat dulu biar nggak berantem, tapi kalau seandainya memang sudah akur ya kita lepas talinya. Dan sebelum itu kita juga menentukan kambing yang kita jadikan satu itu yang besarnya sama, sehingga dia tidak ada yang dominan. Karena kalau ada satu yang lebih besar, yang lainnya kecil, dia paling dominan, kasihan yang kecil-kecil nanti, Mas. Bisa nanti malah mati gitu. Makanya kita cari yang besarnya sama gitu. Seperti sekarang ini kan, ini sudah besar-besar segini, tapi ya akur-akur aja, nggak ada masalah dengan dia jadikan 3 ekor jadi 1, nggak ada masalah. Kalau kita dapat yang katakanlah kembar terus, atau dari satu kandang itu mereka sudah kandang koloni, jauh sudah akur, itu lebih mudah. Tapi kalau memang kita dapatnya dari kandang yang berbeda-beda, itu ya memang perlu adaptasi, Mas. Paling ya sehari 2 hari aja, Mas. Berantem gitu, nanti lama-lama juga akur juga sih. Kalau yang di sini macam-macam, Mas. Ini ada mayoritas sih Jawa Randu, tapi ini ada crossbur, ada PE, terus ada ini senduro, terus ada kambing kacang juga ada. Itu memang macam-macam jenisnya, tidak satu jenis saja. Intinya harga. Yang pertama harga lah, terus terang aja masalah harga. Kalau harganya masih masuk dengan harapan kita, dan kita prediksi kambing ini nantinya bisa besar, bisa kita pelihara itu bisa ada keuntungan, ya itu yang kita ambil. Katakanlah memang kambing kacang, kalau kita kambing kacang belinya di bawah 1 juta, itu kan masih bisa kita pelihara, kita besarkan, nanti harganya penjualannya pun mesti tidak bisa mahal, tetapi
apa namanya, tidak ada untung lah dari situ kan gitu Mas. Intinya belajar lebih dulu. Kami dari Bahari Farm pun juga dulunya belajar dulu sebelum melihara itu. Sekarang kan mudah Mas, ada YouTube, ada apa namanya, bisa baca buku dan sebagainya. Tapi kalau seandainya malas baca ya bisa lihat dari YouTube, banyak sekali di situ channel yang mengulas tentang peternakan kambing, itu kan banyak sekali. Dan kami pun juga masih belajar di situ. Dan kalau seandainya ada teman-teman mau datang ke Bahari Farm, kami persilakan, ayo kita belajar bareng-bareng. Mungkin ada permasalahan apa, ayo kita belajar. Kalau perlu kita memanggil ahlinya, kita ajak ngobrol bareng di sini gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari Bahari Farm. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.